Sebagai ummatul muslimin, seharusnya perhatian kita bukanlah pada harta yang telah kita kumpulkan. Sudah berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, sudah seberapa megah rumah yang telah kita bangun, sudah seberapa banyak anak yang telah kita miliki. Alhaakumut takasur, tambahlah dan tambahlah lagi, bermegah-megahlah kamu dengannya, bersenang-senanglah kamu dengannya, sampai kau lalai akan sesuatu yang menantimu, yaitu kematian. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya tiap manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai harta, mempunyai keluarga dan kerabat. Akan tetapi ketika dia meninggal dunia, hartanya tidak lagi berguna baginya. Keluarganya akan pergi meninggalkannya ketika dia masuk ke dalam liang lahat. Tidak akan ada sahabat yang rela dan ikhlas untuk masuk menemani Anda ke dalam kubur. Tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya seseorang, biasanya semakin hapus pula dalam menuntut kekayaannya. Saking hapusnya, terkadang ia lupa norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Dalam menggapai keuntungan itu, ia tak peduli lagi apakah ia menipu, berbohong, memalsukan dokumen, atau merugikan orang lain. Yang terlintas pada dirinya adalah bagaimana memperoleh harta benda yang sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang berilmu, pengetahuan tanpa didasari oleh ilmu agama mungkin akan menganggap manusia seperti itu baik-baik saja. Sebab manusia memang condong pada yang enak, menyenangkan, dan menguntungkan dirinya. Oleh ilmu jiwa modern pun, hal itu dipandang sebagai wajar dan pelakunya tidak akan sakit hati atau mengganggu jiwanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal kalau tidak menyambung bahwa silaturahmi la yadkhulul jannata masjid. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Allah ingin kita menyambung tali silaturahmi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang mampu salat tahajud, berapa banyak saudara kita yang mampu bersedekah, menyantuni anak yatim, tapi kalau soal memaafkan salah kira orang lain, ini berat. Ini adalah ujian yang paling berat, wahai saudaraku. Nabi ingatkan kita, sil man qata'aka, sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang pernah memutus tali silaturahmi dengan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dunia adalah ladang bagi mereka untuk beribadah. Apalah arti seorang manusia yang hidup di dunia hanya menumpang hidup belaka, tanpa beribadah, tanpa beramal. Kesempatan hidup di dunia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kematian itu kapan dan kapan Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat maut untuk mencabut. Karena tidak ada yang tahu, selayaknya kita umat muslim setidaknya kita mempercepat amal kebaikan. Karena itu banyak ayat Al-Quran yang mendorong kaum muslimin agar selalu bergegas dalam berbuat kebaikan selagi ada kesempatan, umur, dan dikasih kehidupan yang sangat berharga. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang harus kita lakukan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni introspeksi diri. Salah satu sifat yang harus kita miliki atau aktivitas yang harus kita lakukan sebagai orang muslim yang kepribadian terpuji
adalah melakukan apa yang disebut dengan muhasabah atau evaluasi dan introspeksi diri. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadza minni, syukran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.